Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam jumpa. Selamat bergabung kembali kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Semoga kalian semua masih dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat. Kita saat ini sudah memasuki sesi keempat dalam kegiatan tutorial online untuk kelas manajemen pelayanan publik. Pada sesi keempat ini, rekan-rekan mahasiswa sekalian dapat belajar secara mandiri pada modul kelima tentang pelayanan prima, ya. Tentu saja, sebelum belajar secara mandiri itu, saya akan sedikit memaparkan tentang materi perkuliahan pelayanan prima, bahwa tentu saja pertanyaan pertamanya adalah apakah pelayanan prima itu? Secara definisi, pelayanan prima merupakan pelayanan yang lebih dari ekspektasi atau lebih dari harapan begitu, atau lebih dari target yang telah ditetapkan, atau pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan publik secara signifikan begitu. Selanjutnya, fokus dalam pelayanan prima ini adalah tentu saja pada consumer satisfaction atau kepuasan masyarakat, atau public satisfaction berarti dalam konteks pelayanan publik, ya. Tentu saja kriterianya itu adalah memiliki sikap yang ramah, sopan, kemudian responsif, akurat, imparsial begitu. Selanjutnya, prinsip utamanya ada empati, kecepatan, akurasi, kejelasan, dan keramahan, ya, atau hospitality. Kemudian tujuan dari dilakukannya pelayanan prima ini adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemberi layanan publik. Selanjutnya, orientasi kepada masyarakat sebagai penerima layanan merupakan orientasi dari pelayanan prima. Pelayanan prima ini juga memiliki kriteria bahwa harus memenuhi asas pelayanan publik, yakni simple, jelas, terbuka, adil, efektif, dan efisien, ya. Selanjutnya, supporting komponennya adalah profesionalisme dari aparat pemberi layanan publik dan sistem yang tentu saja terbuka atau aksesibel, bisa diakses oleh siapapun tanpa memandang golongan atau kelas begitu. Selanjutnya, indikator atau ciri-ciri layanan yang prima ini adalah prosedurnya lazimnya mudah, kemudian waktu pelayanannya relatif cepat, ya. Selanjutnya, biaya mengakses layanannya wajar dan transparan. Kemudian, sumber daya manusia atau aparatur pemberi layanan publiknya adalah memiliki kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas serta ramah kepada seluruh pengakses layanan publik. Kemudian, pelayanan prima juga harus didukung oleh fasilitas atau sarana dan prasarana yang representatif atau memadai begitu. Layanan prima berujung pada kepuasan publik atau kepuasan masyarakat. Nah, kepuasan masyarakat ini tentu saja memiliki indeks, ya, indeks atau alat ukur atau sebagai parameter untuk menilai seberapa baik kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemberi layanan publik, dalam hal ini pemerintah, ya. Dasar hukumnya atau produk hukum yang menjadi legal standing dalam pemberian layanan prima kepada masyarakat adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017. Selanjutnya, tujuan dari dilakukannya atau dicari taunya indeks kepuasan masyarakat ini adalah tentu saja untuk mengetahui kinerja layanan, ya, dan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan layanan di masa mendatang. Aspek yang dinilai dari indeks kepuasan masyarakat ini, yang pertama adalah prosedur layanannya, apakah mudah ataukah ribet atau susah begitu. Kemudian, persyaratan layanannya, ketika seseorang atau sekelompok orang hendak mengakses layanan publik, maka persyaratan atau minimum requirement-nya seperti apa, itu juga harus memiliki kejelasan. Kemudian,
kompetensi dan kejelasan petugas ya, atau pemberi layanan publik, seberapa baik dirinya, seberapa kompeten dirinya seorang pemberi layanan publik itu ketika memberikan layanan publik kepada masyarakat atau penerima layanan publik. Kemudian responsiveness atau kecepatan pelayanan ini juga berdampak pada indeks kepuasan masyarakat, seberapa cepat layanan bisa dilakukan, seberapa responsif petugas atau pemberi layanan publik melayani seseorang dan atau sekelompok orang yang sedang mengakses layanan publik di institusinya. Kemudian kewajaran biaya atau seberapa murah atau seberapa tepat harga yang ditentukan oleh pemberi layanan publik kepada penerima layanan publiknya. Kemudian kualitas dari fasilitas atau sarana prasarana, seberapa baik ruang tunggunya, seberapa modern peralatan yang digunakannya, seberapa modern mekanismenya, apakah masih menggunakan cara-cara konvensional atau menggunakan mekanisme yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau teknologi digital seperti itu. Hasil dari indeks kepuasan masyarakat ini tentu saja akan menjadi dasar bagi peningkatan kualitas pelayanan prima di masa mendatang dari suatu organisasi layanan publik ya. Nah, apabila ditelisik secara lebih mendalam, pelayanan prima ini tentu saja suatu proses atau tindakan yang bermuara pada kepuasan publik. Jadi yang dikejar itu utamanya adalah pelayanan yang menyasar pada kepuasan masyarakat seperti itu. Kemudian asas yang harus dikejar dari pelayanan prima ini adalah transparan, akuntabel, cepat dan juga imparsial atau adil. Kemudian di dalam pelayanan prima ini juga ada indeks kepuasan masyarakat yang harus dipenuhi, yang mana ini merupakan instrumen yang krusial ya untuk mengukur kualitas layanan dan dasar perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan akhir dari terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan memuaskan masyarakat merupakan tujuan yang hendak dicapai dari layanan yang prima ini ya. Demikian paparan untuk pengantar belajar independen kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka sekalian. Mohon maaf apabila saya banyak mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas, dan terima kasih banyak atas perhatian dan juga semangatnya ya. Satu hal lagi sebenarnya, mohon maaf apabila saya kurang mampu mendeliver pendapat atau materi kuliah, baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk tulisan. Nanti kita akan ada sesi webinar ya. Saya belum mengetahui bagaimana mekanismenya karena memang ini pertama kalinya, dan mungkin nanti akan saya tanyakan kembali ke pihak universitas, ke pihak kampus ya. Dan apabila rekan-rekan mahasiswa sekalian ingin memperoleh respon yang cepat, mungkin dapat menghubungi saya via WA ya, yang sudah saya berikan ke beberapa rekan mahasiswa. Apabila hendak menghubungi saya melalui WA, nanti silakan bertanya pada teman-teman yang sudah saya berikan kontak saya ya. Atau nanti saya share kembali lah kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Demikian materi video sapaan untuk sesi inisiasi keempat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, tetap semangat. Sampai bertemu nanti di sesi webinar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat belajar.